Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali bersama dengan saya Suki Abdul dalam Kabar Nusantara. Pemirsa, ada 1,3 miliar data SIM card bocor. Belum lagi juga ada 26 juta data pelanggan IndiHome. Ditambah ada 17 juta pelanggan PLN bocor di internet dan juga diperjualbelikan. Sebenarnya seperti apa keamanan data di tanah air selengkapnya dalam Kabar Nusantara? Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara. Pemirsa, ini ada 1,3 miliar data SIM card bocor, juga 26 juta data pelanggan IndiHome, 17 juta pelanggan PLN bocor. Ini ada apa sebenarnya dengan keamanan data kita? Sudah hadir bersama kami Bapak Juniko Sihaan, ini anggota DPR dari Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat 1. Sampurasun Bapak. Rampes. Sehat ya Pak? Sehat betul, terima kasih sudah diundang ngobrol-ngobrol. Jarang saya bicara di koridor ini. Dan juga pastinya bersama dengan saya Mas Alfon Tanujaya, pengamat keamanan cyber dari Vaksinkom. Apa kabar Mas Alfon? Selamat Sehat siang ya, Mas? Uki, selamat siang Pak Niko. Selamat siang Pak Alfons. Ya, dan Pak Niko, ini kalau kita misal membahas terkait dengan bagaimana tanggapan Bapak deh sejauh ini dengan apa yang terjadi sepanjang beberapa minggu kebelakang ini terkait dengan kebocoran data yang terjadi di tanah air. Pertama-tama kita juga memohon maaf ya, karena DPR RI juga kan ada tugas pengawasannya. Kita juga nggak bisa saling tunjuk tangan, nggak bisa. Tapi kami juga ada, tugasnya adalah pengawasan. Tapi kami sudah berkali-kali mengingatkan masalah kebocoran data ini dari beberapa waktu yang lalu. Ini yang sudah kami ingatkan baik ke BSSN maupun ke Menkominfo. Selalu kami pertanyakan dalam rapat. Tapi di dalam rapat selalu dibilang sedang dikerjakan. Nah, ini adalah puncak esnya nih hari ini. Karena ini adalah akumulasi dari kekesalan masyarakat juga, dari beberapa permasalahan, dari BPJS mungkin belum, dari IndiHome mungkin belum, sampai sekarang 1,3 miliar, dan puncaknya Bjorka. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa ada apa dengan keamanan data Indonesia, siapa yang paling bertanggung jawab, apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Ini dengan mudah masyarakat akan menuju ke pemerintah kalau pemerintah nggak segera melakukan mitigasi dan kemudian menyampaikan bahwa iya kami tahu ini ada permasalahan ini yang sedang kami lakukan. Sampai saat ini kita di DPR maupun juga masyarakat itu nggak melihat ada langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan dan kemudian disampaikan kepada masyarakat. Namanya juga Menteri Komunikasi kan gitu kan. Harusnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah ini terkomunikasikan dengan baik. Jadi itu ada dua. Jadi satu, permasalahan belum ada mitigasi yang jelas. Yang kedua, kita pun belum mendapatkan komunikasi yang baik mengenai apa yang sudah dan sedang dikerjakan dalam memitigasi kebocoran data ini. Oke, jadi lebih ke soal bagaimana nih mitigasi pemerintah belum ada. Menteri Komunikasi dan juga Informatika harusnya memberikan informasi dan juga melakukan komunikasi kepada DPR dan juga pasti kepada masyarakat. Ini belum melakukan fungsinya dengan baik dan juga. Kalau Mas Alfon sendiri melihat bagaimana perjalanan panjang, kalau misalnya tadi Pak Niko bilang ini adalah puncak gunung es. Bjorka ini membuka tabir bagaimana keamanan data Indonesia ternyata tidak seaman itu. Gimana Mas? Ini merupakan akumulasi. Jadi sebenarnya Bjorka itu dia paling melakukan 1 atau 2 peretasan, tetapi dia mengcompile banyak peretasan, hasil-hasil peretasan sebenarnya mengcompile satu album lagu, lalu dia pintar sekali memanfaatkan data yang dikompil itu sehingga dia tinggal memasukkan nama lengkap saja atau nick saja, dia bisa dapat data yang luar biasa. Di situ ada nick kakak, ada nick data kependudukan lengkap, nama orang tua, dan dia gabungkan dengan 1,3 miliar data registrasi SIM card, lalu
dia ketika nama bisa dapat nomor handphonenya. Nah itu seluruh Indonesia, rakyat Indonesia dia punya, dia tinggal keluarin satu persatu. Sebenarnya doxing tuh bukan barang baru ya, ya kan. Tapi kalau ini sudah presiden, ya, menteri dan lain sebagainya, udah nggak lucu lagi nih, ya kan. Bahwa doxing itu adalah dilakukan oleh banyak orang ya, dan itu suatu hal yang dilarang juga. Makanya saya melihat apa yang dilakukan oleh Bjorka ini sebenarnya ya satu melanggar aturan, tapi di sisi lain Membangunkan kita ya. Nah, kemarin saya Mas Alfon dalam kegiatan kami melakukan literasi digital itu sudah dikatakan gitu bahwa di Indonesia ini literasi digital Indonesia itu ada 4 kan, di antaranya adalah security, keamanan, etik, security, etik, culture. culture. Nah kita di security-nya ini rendah. Iya, betul. Nah ternyata bukan hanya rendahnya masyarakatnya saja, tetapi juga dalam hal ini kita belum mempunyai kemampuan yang benar-benar kuat untuk menangkal serangan-serangan tersebut. Memang dalam setiap laporannya dalam rapat kerja dengan kami, BSSI menyatakan bahwa sudah mencoba untuk menangkal jutaan serangan, gitu kan. Memang ada beberapa case yang masuk dan kemudian menjadi masalah. Tapi menurut kami sudah cukup baik. Tapi belakangan ini angkanya terus menaik, ya kan, terus menanjak dan kemudian lama-lama data yang diambil pun data-data yang menurut kami itu data-data makin lama makin penting. Makin penting. Jadi Tapi kalau misalnya Mas Alfon sendiri melihat sejauh ini pengamat dari vaksin.com, soal keamanan data kita apakah memang serentan itu mudah disusupi oleh para hacker atau bagaimana sebenarnya, Mas? Sebenarnya muara utamanya itu adalah yang sekarang rentan itu dan sudah bocor itu adalah data kependudukan. Data kependudukan sudah bocor bertahun-tahun. Oh, sebenarnya sudah bertahun-tahun? Sudah, sejak KPU yang pertama DPT kali itu, bocor, lalu ditimpa dengan kebocoran-kebocoran lain, KPU, BPJS, lalu kemarin dengan IndiHome, lalu 1,3 miliar ini. Nah, muaranya di sana, tetapi memang data yang lain rasanya sih tidak relevan ya. Jadi kemarin dikatakan ada data BIN dan presiden yang bocor. Itu adalah data log surat menyurat, seperti buku tamunya. Buku tamu bocor. Jadi tetapi orang kesannya bahwa ini surat BIN-nya bocor. Itu tidak benar, kami sudah cek. Jadi itu tidak benar. Dan kalau misal pun juga melihat dari ASTI juga mengatakan bahwa sebenarnya 1,3 miliar bocoran data SIM card itu sudah dipastikan bahwa tidak ada illegal access sebenarnya. Seperti apa sih misalnya Pak, kalau misalnya kita melihat bagaimana soal keamanan data dan juga bagaimana sebenarnya mitigasi yang sudah dilakukan, apakah ini nantinya dengan adanya kejadian ini Komisi 1 dan juga mungkin Menkominfo atau juga BSSN akan apa nih tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pak? Tapi jangan dijawab sekarang Pak, kita akan jeda sejenak tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Niko, kalau misalnya kita nggak mau mencari kambing hitam atau siapa yang salah, siapa yang benar gitu, atau ini kalau misalnya kita mau tanya juga bagaimana ini kabar dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kalau tidak salah sudah dibicarakan di tahap pertama dan juga akan disampaikan juga nanti di rapat paripurna seperti itu. Baik, sebenarnya di komisi sudah selesai, tim MUS, tim SIN sudah melaporkan kepada tim panitia kerja dan panitia kerja sudah melaporkan kepada Komisi 1 dan kemudian ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Udah tinggal sampai di sana. Di dalam Undang-Undang PDP ini sebenarnya kita sudah sangat kuat menjaga segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kebocoran data itu sendiri. Ya. Seperti misalnya bahwa dari awal pengelola data ini harus itu menjaga dengan baik semua data yang dia miliki. Kalau ada pergerakan perpindahan data itu harus dengan konsen dari si pemilik data, gitu kan, sampai kepada pemusnahannya, ya itu diwajibkan. Jadi ketat sekali. Itu semua sudah masuk dalam pasal-pasal yang ada di rancangan Undang-Undang PDP. Jadi bukan hanya data breach. Kalau data breach
ya itu pelanggaran maling lah. Kalau maling itu undang-undang yang lain. Tapi kalau yang tidak menjaga pengelola data itu dia sudah dihukum, udah ada aturannya. Jadi yang punya data kalau nggak setuju nggak boleh diambil. Iya, nah dan perlindungan itu perlindungan terhadap kebocoran ini diberikan kepada pelakunya baik itu individu maupun lembaga maupun korporasi. Jadi penjaranya sanksi penjaranya, sanksi pidananya itu bisa sampai 6-7 tahun ya, sampai 6 tahun maksimum dan kemudian sanksi pidananya sampai dengan 60 miliar. Jadi dendanya. Jadi nggak main-main gitu ya. Bahkan sanksi administrasi buat korporasi itu sampai dengan 2% dari pendapatan tahunan 2% dari pendapatan tahunan. Kalau dia pendapatannya GDPR, 10, iya GDPR. Kalau pendapatannya 10 triliun, bayangin aja dia harus bayar 2% dari 10 triliun. Jadi 400 miliar dia harus bayar. Ini contoh bahwa kita nggak main-main mau melakukan perlindungan terhadap kebocoran data yang ada di Indonesia ini. Tapi memang di sisi lain mitigasinya atau sistem pertahanannya juga harus baik kan gitu kan. Harus bagaimana koordinasi antar semua kementerian. Beberapa kali saya dalam rapat menyampaikan dan Pak Menteri selalu menyampaikan, loh itu bukan kami, itu BSSN, itu ini. Loh, harus ada leadernya dong Pak. Dan di dalam PP 71 yang merupakan turunan dari Undang-Undang ITE mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dalam hal ini adalah menteri. Dalam hal ini menteri yang bertanggung jawab di bidang kementerian di bidang informatika dan komunikasi. Jadi udah jelas. Ini bukan siapa-siapa. Ini ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Tapi kalau tadi sudah mengatakan ada denda perorangan dan juga sampai korporasi dan juga hukumannya seperti itu. Mas Alfon tapi melihatnya seberapa penting sih Mas dari rancangan undang-undang PDP? Apakah se-urgent itu karena ini akhirnya dikebut, akhirnya juga harus disahkan atau gimana kalau dari Mas Alfon sendiri? Ini bukannya penting, ini didamba-dambakan oleh kalangan IT security dari beberapa tahun yang lalu. Karena adanya undang-undang PDP ini kalau disetujui, jadi bisa memberikan enforcement kepada decision maker. Karena selama ini orang IT kalau maju ke decision maker nggak terlalu mengerti. Yang disetujui itu yang kelihatan. Misalnya server fisik, beli hardware, beli apa. Tapi kalau security atau masalah lain, atau misalnya cloud computing yang mereka pikir nggak kelihatan dan nggak aman itu lebih baik fisik yang kelihatan. Padahal sebenarnya keamanan dari data itu bukan tergantung fisiknya kelihatan apa enggak di kantor kita atau enggak, tetapi adminnya berapa jago. Nah kalau cloud computing dikelola misalnya BizNetGeo di Indonesia, adminnya udah pasti jago dan lebih berpengalaman daripada server fisik yang taruh tempat kita. Jadi, tetapi kalau orang awam kan melihat pasti dia setujunya server fisik gitu loh, nggak mungkin cloud computing. Nah seperti itu yang mungkin akan merubah paradigma dari decision maker bahwa mereka mau ngomong sih belajar bahwa wah kalau datanya bocor nih ada sanksi pidananya, ada sanksi ekonomi yang luar biasa. Jadi saya harapkan juga itu bisa diterapkan untuk korporasi swasta dan juga PSC pemerintah. Jadi jangan cuma ke swasta aja yang berat, tapi ke pemerintah juga mereka malah bisa lenggang. Malah lebih longgar seperti itu ya. Undang-undang ini menyatakan sama kok Pak, sama. Jadi tidak membedakan antara lembaga publik maupun lembaga swasta maupun korporasi. Jadi itu sama. Undang-undang berlaku untuk semua. Untuk semua. Untuk semua. Jadi dipastikan bahwa ini adalah undang-undang yang diidam-idamkan sejak beberapa tahun lalu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu gitu ya Pak, kendalanya apa sih Pak sampai sejauh ini? Misalnya ini kan sudah bertahun-tahun juga, sudah lama sampai akhirnya Bjorka ini mungkin menjadi pecutan gitu bagi Komisi 1 untuk akhirnya dalam waktu dekat untuk merampungkan dan juga membahasnya di rapat paripurna. Timingnya Bjorka cerita ya. Ini timingnya Bjorka. Tapi bukan gara-gara Bjorka ini selesai, kan gitu. Kebetulan pas mau selesai, pas ada Bjorka. Ya. Nah, undang-undang ini kalau swasta atau industri ini sudah dari dulu mengharapkan. Pemerintah juga mengharapkan. Kita ini adalah salah satu negara yang paling terlambat menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi, kan gitu kan. Bahkan di negara G20 nanti yang akan bertemu, kita satu-satunya negara yang belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Kita satu-satunya. Makanya mau nggak mau kita harus selesaikan. Gara-gara itu sebenarnya. Jadi semua mengalah. Karena kita ketuanya tapi alasannya itu ini pasal 60 ini. Lembaga yang dimaksud
lembaga inilah yang kemarin itu tarik ulur. Oke. Kami menginginkan lembaganya jangan kaleng-kaleng. Oke. Lembaganya jangan yang punya eueuh pakeueuh, kan gitu kan? Saya setuju, Lembaganya harus kuat. Saya setuju, Iya. karena dari pengalaman kebocoran data beberapa kali terakhir, antar institusi saling melindungi. Oke. Nggak boleh. Oke. Jadi malah dibilang nggak bocor, oh datanya nggak penting atau apa. Nah itu. Oke. Nggak bisa. Jadi Makanya- lembaga bukan kaleng-kaleng, nanti siapa yang akan memimpin ini, Pak? Nah, sekarang aturan ini sudah dijelaskan di pasal 58. Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Penyelenggara perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga. Lembaga ditetapkan oleh presiden, kemudian bertanggung jawab pada presiden. Jadi kita harap Oke. ini lembaga, bukan di bawah kementerian. Jadi akan ada lembaga baru lagi? Ada lembaga baru lagi. Kenapa lembaga baru ini penting? Karena ini tadi melindungi hak-hak warga negara Indonesia dan data-data yang ada di masing-masing pengelola data gitu. Depannya Betul. data digital ini akan sangat signifikan berpengaruh dibandingkan dengan bidang Untuk lainnya. ekonomi, untuk politik, Oke. banyak sekali. Jadi Mas Alfons kepentingannya. setuju bahwa akan ada lembaga baru yang akan mengurus soal bagaimana nih perlindungan data pribadi, bukan dari kementerian? Sangat Jangan setuju. dijawab sekarang Mas Alfons, kita akan jeda sejenak, tetap di Kabar Nusantara. Kita masih membahas ini terkait dengan bagaimana keamanan data dan juga tadi kalau misalnya Pak Niko mengatakan bahwa dalam waktu dekat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini akan segera disahkan di rapat paripurna. Nah, kalau misalnya tadi juga membahas sebelumnya ini membahas terkait dengan nantinya akan ada lembaga tersendiri bukan dari Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dan juga bukan dari Badan Sandi dan juga Cyber Nasional juga yang akan nantinya mengurusi, tapi ada lembaga baru nanti akan ada di bawah presiden seperti itu ya, Pak Niko ya? Betul. Tadi pertanyaan ke Pak Alfons Oh terakhir. iya, benar. Jangan loncat ke saya dulu. Mas Alfons setuju berarti ya? Mas setuju bahwa akan ada lembaga baru yang nantinya akan khusus mengurusi terkait dengan data-data terkait dengan data-data perlindungan data pribadi ini sendiri. Lembaga ini perlu mempunyai gigi, perlu mempunyai wewenang. Ya. Kalau misalnya Kominfo, dia kan sejajar. Oke. Dia pasti sungkan untuk menegur. Lagi Oke. pula dasar hukumnya apa kamu menegur aku. Lalu kalau ada lembaga yang menjadi wasit ini sangat penting semuanya bisa ikutin aturan. Jadi dia bisa menjadi wasit yang adil bagi semuanya. Setuju nggak kalau sekuat KPK? Setuju banget, Pak. Akan ada arah ke sana ya, Pak? Kalau kami kan, jadi jangan tanggung-tanggung, jangan kaleng-kaleng sekali lagi. Kalau tanggung-tanggung nanti seperti kejadian sekarang. Saya tanya, sekarang tahu nggak bagaimana penyelesaian kasus BPJS? Data bocornya? Iya. Belum tahu, Pak. Itulah contohnya. Padahal Oke. Anda adalah wartawan, jurnalis, Hah? harusnya tahu segala informasi kan? Iya. Nggak tahu kan? Enggak. Nggak tahu. Ya itu karena memang tidak pernah dibeberkan kepada masyarakat secara Pada jelas. publik seperti itu. Harusnya apa yang terjadi dengan BPJS, siapa yang bersalah, kenapa, bagaimana sanksinya, dijelaskan. Oke. Gitu. Selalu kalau kami tanya, bilangnya selalu penelitian, penyidikan. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Coba, Mas Alfon juga nggak tahu kan hasilnya kan? Ya, Nggak tahu. harusnya standarnya dikasih tahu apa sebabnya, apa yang harus diperbaiki, mitigasinya apa. Nah gitu. Oke. Sampai sekarang kalau ditanya, tadi ditanya, jadi mesti gimana? Saya juga nggak tahu kesalahannya di mana. Kan Oke. gitu. Karena tidak pernah dibeberkan. Apakah di sistem yang sekarang kita punya, yang diberikan oleh BSSN kurang up to date, ataukah peralatan, lain dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Sehingga mau koreksi di mana, kita juga bingung. Karena nggak pernah ada hasil penyidikan yang jelas. Oke. Gampang. Nah, itu nantinya akan ada di dalam undang-undang sendiri atau nanti akan dibikin aturan turunan seperti itu, Pak? Aturan Oke. turunan. Jadi nanti lembaga ini nanti akan menjadi wasit dalam semua dispute yang terjadi masalah transaksi elektronik atau kebocoran data. Jadi dia akan jadi wasitnya. Nah, lembaga ini kita bilang sebenarnya kalau ragu, lembaga itu bisa dilempar ke BSSN dan diperkuat BSSN-nya. Tapi ya harus serius. Anggarannya juga harus dinaikkan, jangan seperti sekarang, kasihan BSSN. Makanya kami minta perkuat BSSN atau badan baru. Tapi Oke. lembaga ini dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden.
Tapi arahnya adalah akan membentuk lembaga baru seperti itu. Berarti akan menambah anggaran lagi. Tapi sejauh ini kalau kita misal melihat anggaran-anggaran yang ada untuk Kominfo maupun juga BSSN untuk akhirnya bisa bagaimana melindungi keamanan data kita sebenarnya sudah cukupkah Pak atau memang sebenarnya tidak begitu cukup baik untuk akhirnya bisa Susah kita bilang karena angkanya sebenarnya anggaran Kominfo cukup tinggi. Tapi kalau kita sampaikan sekarang kebutuhan untuk menyediakan fasilitas sarana prasarana tol langit aja belum selesai, Oke. ya kan? Jadi kalau dibilang cukup, ya masih belum cukup. Kebutuhan mereka aja sekitar 40 triliun lebih. Yang kemarin disetujui pagunya sekitar 22 atau 23 triliun. Jadi sebenarnya masih ada gap yang cukup besar. Kalau ditanya apakah cukup, kalau pemerintah mau turunkan anggaran khusus untuk mitigasi kebocoran data, karena ini sangat penting, saya yakin bisa diturunkan. Masih ada kesempatan, ini belum diketok palu anggaran Kominfo, ditambahkan dan kemudian diberikan kepada Kominfo, tapi dimintai juga pertanggungjawabannya. Oke. Gitu. Bahwa pertanggungjawabannya apa ya? Tahun depan jangan ada lagi nih kebocoran-kebocoran data seperti ini. Gitu. Oke. Mas Alfons, kalau misalnya terakhir nih, kalau misalnya kita melihat bagaimana langkah-langkah preventif misalnya ini sudah, Bjorka mungkin masih akan terus, kemarin sebenarnya sudah di-ban Twitternya tapi muncul akun baru lagi, nanti kita nggak tahu nih apalagi yang akan dibocorkan oleh Bjorka. Tapi kalau kita juga melihat misalnya Twitternya TNI juga sempat di-hack dan sekarang sudah kembali. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah preventif ataupun juga apa yang seharusnya dilakukan selain tadi kita menunggu juga rancangan undang-undang PDP ini segera disahkan? Kita perlu menjadikan keamanan cyber ini sebagai satu kebiasaan. Jadi kita perlu membiasakan hidup di dalam dunia cyber ini. Kita punya keunggulan di dalam ini, kita punya di culture kita kuat walaupun di security kita lemah. Tapi saya harapkan dengan adanya basis culture yang kuat ini kita mau belajar. Dan kalau bisa badan yang mengurusi data digital ini saya usulkan ya jangan baby boomers atau yang lebih tua seperti saya inilah. Udah ngikutinnya udah susah. Saya sarankan millennials atau yang lebih muda itu yang diutamakan. Oke, jadi lebih ke soal bagaimana nanti yang ada di balik dari badan ini kalau bisa jangan baby boomers karena biasanya baby boomers nyuruhnya ke bawah. Karena dia tinggal duduk-duduk ngopi gitu untuk ya. strategis boleh. Untuk baby boomers untuk strategis untuk di lapangan. Pengawasnya lah ya kan gitu. Oke, Pak Niko terakhir mungkin. Ya kalau saya sekali lagi berharap ini pemerintah segera ini dengan momentum ini momentum ya. Bjorka kemudian G20, Undang-Undang PDP, ini jadi momentum untuk kita sama-sama. Jadi sekali lagi ini bukan pointing fingers, kita sama-sama. Saya juga kenapa saya nggak pointing fingers, supaya jangan ada orang ketika ditanya pertanggungjawaban tunjuk-tunjuk ke sana kemari gitu. Oke, kita duduk bersama. Semua stakeholder, baik dari polisi, kemudian TNI, kemudian industri, di situ ada perbankan, duduk sama-sama. Karena mereka yang paling berkepentingan kalau terjadi kebocoran-kebocoran data ini. Ini kan kebocoran data ini kembali ke masalah trust. Dunia digital ini kan basisnya adalah trust. Seperti yang namanya Bitcoin itu, ini adalah contoh ya, mereka ini adalah bisnis yang dibangun di atas trust. Ya kan? Sehingga kalau kita kehilangan trust, lama-lama industri itu akan memiliki ada degradasi sendiri dan perkembangan ekonomi digital kita akan terhambat kalau trust itu hilang. Kalau trust itu hilang. Kita tunggu sekali lagi Pak, gimana ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini benar-benar nantinya disahkan di rapat paripurna dalam waktu dekat. Sekali lagi terima kasih Bapak Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1, fraksi PDI Perjuangan, dan juga Mas Alfons Tanujaya, pengamat keamanan cyber dari Vaksinkom. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.